Dibagikan di media sosial Ayah EZ. Suasana haru terasa saat momen Hari Raya Idul Fitri di Tanah Gaza, Palestina seperti yang Anda saksikan ini. Menggunakan speaker sederhana, takbir berkumandang disambut bahagia anak-anak Gaza hanya dengan jajanan dan juga permen untuk mereka. Kita lihat dibagikan di piring-piring kecil yang mirisnya adalah anak-anak Gaza tetap menunjukkan keceriaan saat hari Lebaran datang. Tapi lihatlah pemirsa di belakang mereka. Bangunan-bangunan hancur akibat serangan, bahkan serangan masih terjadi hingga sekarang. Sementara itu pemirsa, aktivis Israel Frederick Landau sensitif dengan warna pakaian yang dikenakan presenter berita asal India Seraya Dondial mirip dengan bendera Palestina hijau, merah, hitam. Namun presenter berita tersebut menegaskan pakaian yang dikenakannya merupakan pakaian tradisional India bernama sari, peninggalan neneknya dan tidak ada hubungannya dengan perang. That you are wearing this evening, and that's why I am purposely wearing blue and white. Because with all due respect to the green, the red and the black that you have purposely put on this evening, blue and white will always prevail. Let's not divide colors on the basis of religion. It sometimes happens in my country as well. And also to tell you, Frederick, the garment I'm wearing is a sari, and it's my grandmother's. If she was alive, she would have been about 105 years old today. She didn't know what the Israel-Hamas conflict was, and this sari in no way signifies any support for any side. What has happened in Gaza, the bombing of the hospital, 5 people dead, is simply criminal. What I'm wearing right now is simply my grandmother's sari. It signifies nothing else. Beautiful. We'll leave it there for the moment. Thank you very much. Frederick, no, Frederick, I will not let you choose what I wear, and I will not let you choose what I say. I will say what I have to say, and I will speak the truth the way I see it. Truth, of course, has many versions. There is one version coming from Israel, and there's another version coming from Gaza. Pemirsa, Iran meluncurkan gelombang ke-76 True Promise 4 yang menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di pangkalan udara Al-Dafra, Uni Emirat Arab. Ya, rekaman yang dibagikan oleh Garda Revolusi Iran pada Senin menunjukkan sebuah pesan ditulis di rudal. Ini ditulis di dalam rudal, pemirsa. Tulisan-tulisan di rudal, kemudian diluncurkan rudalnya ke fasilitas militer Amerika Serikat di pangkalan Al-Dafra, Uni Emirat Arab. Jadi serangan-serangan Iran ini ditujukan untuk menargetkan fasilitas militer Israel di Tel Aviv, Ashkelon, Haifa, dan Gus dengan menggunakan rudal berat berpemandu jenis Khaybar Sekan dan Qiyam. Di mana sebelumnya Iran meluncurkan gelombang ke-75 True Promise 4 yang menargetkan pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi dan militer Israel yang bersembunyi di seluruh wilayah pendudukan. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengumumkan serangan tersebut dilakukan berdasarkan intelijen operasional untuk menekan pasukan Israel secara terus-menerus, sementara pangkalan udara Pangeran Sultan di Al-Kharj, Arab Saudi sebagai salah satu pusat utama pengerahan pasukan Amerika Serikat menjadi sasaran rudal balistik Iran. Operasi dilakukan sebagai penghormatan kepada juru bicara Korps Garda Revolusi Islam Iran, Ali Muhammad Khomeini, dan Menteri Intelijen Ismail Khatib. Dampak serangan misil Iran menghancurkan bangunan di pinggiran kota Haifa, kawasan pemukim Israel. Puing-puing bangunan berserakan sementara sejumlah orang terluka. Petugas dikerahkan untuk ke lokasi di kawasan Neser, pinggiran kota Haifa. Bangunan 2 lantai ini hancur berantakan, tidak lagi bisa ditinggali. Seperti yang Anda saksikan ini pemirsa, militer Israel telah mengidentifikasi rudal ditembakkan dari Iran ke arah Israel Utara. Meskipun hancur, namun petugas memastikan tidak ada korban luka akibat serangan. Sementara itu Amerika Serikat dan Iran saling ancam terkait Selat Hormuz. Amerika Serikat ancam akan hancurkan Iran bila tidak membuka Selat Hormuz, sementara Iran tegas nyatakan Selat Hormuz ditutup.
Perang di Timur Tengah yang semakin memanas membuat Selat Hormuz hingga kini sulit dilewati. Harga minyak pun terus melonjak. Amerika Serikat meminta Iran untuk membuka Selat Hormuz. AS bahkan mengancam akan menghancurkan Iran bila tetap menyerang kapal yang melintasi Selat Hormuz. AS juga menolak untuk melakukan gencatan senjata. Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. They don't have a Navy. They don't have an Air Force. They don't have any equipment. They don't have any spotters. They don't have anti-aircraft. They don't have radar. And their leaders have all been killed at every level. We're not looking to do that. Sementara itu, Iran menjawab tegas pernyataan Amerika Serikat. Iran akan menutup total Selat Hormuz dan menyerang pembangkit listrik dan teknologi informasi milik Israel. یک، تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. دو، همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. سه، همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. Selat Hormuz merupakan titik energi global tempat melintasnya minyak mentah dan gas alam cair dunia. Bila penutupan Selat Hormuz berlaku untuk semua kapal, harga minyak dunia diprediksi akan terus naik. Krisis minyak hingga energi pun mengancam dunia. Militer Amerika Serikat mengklaim kekuatan militer Iran di Selat Hormuz semakin menurun. Serangan Amerika Serikat telah menghancurkan situs pendukung intelijen dan relay radar rudal yang digunakan Iran untuk memantau pergerakan kapal. Kepala Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyerang lebih dari 8.000 target Iran termasuk 130 kapal sejak dimulainya operasi tempur pada 28 Februari 2026. Cooper juga mengklaim kemampuan Iran menyerang kapal di Selat Hormuz telah menurun setelah jet tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom seberat 2.300 kg di fasilitas bawah tanah pesisir Iran yang menyimpan rudal jelajah anti kapal dan peluncur bergerak. Serangan tersebut juga menghancurkan situs pendukung intelijen dan relay radar rudal yang digunakan untuk memantau pergerakan kapal. Iran has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy, which they use to harass international shipping. Their navy is not sailing, their tactical fighters are not flying, and they've lost the ability to launch missiles and drones at the high rates seen at the beginning of the conflict. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang dan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika akses lewat Selat Hormuz tidak dibuka dalam waktu 48 jam. Militer Iran membalas akan menargetkan semua infrastruktur energi milik Amerika Serikat di kawasan tersebut jika infrastruktur bahan bakar dan energi Iran diserang. Untuk membahasnya, pemirsa telah bergabung bersama kita pengamat pertahanan sekaligus Direktur Riset Indo-Pacific Strategic Intelligence atau ISI, Aisyah Rashidillah Kusuma Sumantri. Selamat malam Mbak Aira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yudi. Terima kasih ya Mbak Aira sudah berkenan bergabung di Sindo Prime. Mbak Aira, kami penasaran, jadi Amerika Serikat kan mengklaim bahwa kekuatan militer Iran menurun. Sementara Iran menegaskan akan tetap menutup Selat Hormuz, tidak gentar, dan bahkan mengklaim juga bahwa mereka meraih kemenangan juga atas serangan-serangan yang dilancarkan. Secara peta kekuatan militer, apakah sudah kelihatan nih mana yang unggul sekarang ini, Mbak Ira? Ya, mungkin kita harus melihat dulu dari karakteristik militer dari kedua negara. Pertama-tama mungkin dari Amerika Serikat, dari awal peperangan ini yang dilakukan itu adalah perang dan serangan siege warfare melalui perang simetris ya, serangan udara untuk bisa melemahkan kapasitas lawan. Maka dari itu yang kemudian disasar adalah
fasilitas-fasilitas strategis yang dimiliki oleh Iran, lalu kemudian dekapitasi, jadi pemimpin-pemimpin Iran ini kemudian diasasinasi, dan juga ada upaya untuk penguasaan wilayah-wilayah strategis. Nah tadi ya ada juga penghancuran dari kapal-kapal dan kemudian fasilitas militer Iran juga di situ. Nah di sisi lain ini nggak ketemu dengan kemudian strateginya Iran, yang mana sebenarnya Iran ini berusaha untuk menciptakan sebuah lanskap peperangan baru di dalam perang antara Iran, Israel, dan AS ini. Kalau AS di awal memulai perang ini sudah menggunakan symmetric warfare, maka kemudian Iran ini berusaha untuk menarik peperangannya ke arah perang asimetris. Nah ini bisa kita pahami dari doktrin pertahanan Iran sendiri, di mana doktrin pertahanan Iran ini tidak dibuild untuk bisa menyaingi peperangan di level konvensional. Jadi Iran ini sadar kalau misalnya perangnya ini heads on, satu lawan satu dengan kekuatan yang sifatnya adalah tradisional antara ketiga negara, maka Iran ini akan menjadi aktor yang paling lemah. Maka dari itu kemudian Iran menggunakan serangkaian strategi-strategi ya agar bisa mendapatkan strategic advantages melalui asymmetric warfare atau perang atrisi. Nah yang kita lihat pertama, perangnya ini akan ditarik menjadi perang yang jangka panjang dengan beban bukan di kehancuran militer, tetapi kemudian bebannya ada di dalam beban ekonomi, itu dari segi energi global serta dari supply chain. Yang kedua adalah kemudian beban secara politik, di mana kemudian perang yang sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan existential threat ini akan menjadi sangat unpopular di dalam negeri, di Amerika Serikat maupun di Israel itu sendiri. Nah yang kita lihat sekarang, ini sudah mulai terasa dampaknya sebenarnya untuk Amerika Serikat, apalagi Amerika Serikat akan menghadapi midterm election di periode November mendatang. Mbak Ira, Amerika Serikat kami dengar menawarkan dialog, kemudian warga Amerika Serikat juga beberapa kali viral, kami juga sempat beritakan bahwa di sana harga minyak sudah melonjak, aksi demo juga terasa di sana. Apakah ini seperti judul kita, bukti Amerika Serikat mulai rontok, tanda tanya? Nah, menariknya mungkin kita harus paham nih bahwa kepemimpinan Donald Trump atau rezim Donald Trump ini sedang mengalami sebuah tekanan yang luar biasa dari dalam negeri maupun dari dunia internasional. Yang pertama kita lihat, tadi ya seperti yang kita ketahui bahwa harga minyak itu sudah hampir naik sekitar 100% dari yang tadinya hanya sekitar 60-70 USD per barel, sekarang naik menjadi sekitar 100 per barel. Meskipun kemarin sempat beberapa hari ini turun ya, karena adanya beberapa negara yang kemudian melepaskan cadangan minyaknya, dan kemudian juga Amerika Serikat kemarin dengan upaya-upaya untuk mendeeskalasi situasi, harga minyak ini sempat turun di pasaran. Tetapi ini tidak menghapus kenyataan bahwa sebenarnya perangnya masih berlangsung, gitu. Nah, kalau bisa ditanya apakah kemudian AS ini terdesak atau tidak, nah kita lihat di sini berarti kan ada kemudian efektivitas dari strategi yang dilaksanakan oleh Iran, bahwa tekanan politik ini sudah berlangsung sebenarnya dari awal perang saja sudah sangat tidak populer, bahwa menurut Bloomberg hampir 59% masyarakat Amerika Serikat ini menolak terjadinya perang ini. Meskipun kita bagi lagi ya, ada yang kemudian terdiri dari masyarakat Republikan, dan rata-rata yang menolak ini sebenarnya adalah masyarakat yang liberal ya di Partai Demokrat gitu. Nah, tetapi mungkin kita lihat sebenarnya Trump ini juga harus memiliki legitimasi politik di dalam negeri untuk mengatakan bahwa ada alasan mengapa kemudian Amerika Serikat bisa berperang. Oleh karena itu, alasan yang kemudian dikemukakan oleh Amerika Serikat dari awal perang hingga kemudian sekarang itu selalu berubah-ubah. Mulai dari kemudian permasalahan senjata nuklir, mulai dari pelanggaran humanitarian, melalui dari kemudian pengambil alihan sumber daya yang kemudian ada di Iran, dan itu tidak jelas. Tetapi satu hal yang kita ketahui bahwa untuk bisa melakukan semua hal itu, ultimate goal yang harus dilakukan oleh Amerika Serikat adalah mengganti rezim Iran pasca revolusi tahun 70-an. Nah, ini yang kita lihat di sini sekali lagi, yang namanya power, ini kita harus akui bahwa Amerika Serikat ini merupakan kekuatan militer terkuat di dunia. Indikatornya jelas, dia punya kekuatan untuk melakukan power projection ke depannya, terutama karena dia memiliki kapal induk paling banyak ya, sekitar 12 kapal induk di dunia ini. Tetapi kemudian yang namanya kekuatan atau power dalam militer itu harus dilihat secara kontekstual penggunaannya, gitu. Saya rasa sebenarnya di sini Amerika Serikat masih menggunakan strategi simetris untuk menghadapi pertahanan yang sifatnya asimetris, dan di dalam teori asymmetric warfare itu selalu menguntungkan pihak yang lebih kecil ketika pihak yang lebih kecil melakukan defense dengan cara-cara yang kemudian tidak langsung ya, apakah itu dengan melakukan tadi serangan dari segi ekonomi, apakah kemudian melakukan pressure secara diplomatik, apakah itu melakukan misalnya serangan melalui cognitive warfare dan lain-lain. Itu perlu kita pertimbangkan. Maka dari itu sekarang sebenarnya AS ini mengalami kesulitan juga. Jadi yang kita lihat sekarang strategi
strategi untuk kemudian bisa mengultimatum, strategi untuk kemudian bisa melakukan ceasefire, meskipun akhirnya ultimatumnya dibatalkan dan akhirnya ceasefire selama 5 hari, itu kita lihat sebagai sebuah strategi sebenarnya untuk take a break sebentar. Take a break, lalu kemudian dia akan recalibrating strategi. Ya, pause and recalibrating strategi. Bagaimana dia kemudian bisa pada akhirnya setelah pause ini menyesuaikan strateginya untuk bisa lebih baik adapting terhadap landscape peperangan ini. Apakah bisa disimpulkan bahwa artinya Amerika ini di luar prediksi analisa mereka dengan perkembangan perang yang terjadi hingga sekarang, Mbak Ira? Betul. Jadi di awal saya rasa ini sebenarnya ada beberapa kesalahan fatal yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat. Yang pertama, serangan ini sebenarnya ini dilakukan premeditated, beda dengan yang dilakukan di Roaring Lion pertama di tahun 2025 kemarin. Nah, untuk yang kedua ini sebenarnya ini sudah direncanakan oleh Amerika Serikat. Tetapi Amerika Serikat melupakan satu hal, yaitu sebenarnya sekutu-sekutunya di Eropa dan kemudian di Asia Pasifik. Nah, satu hal yang membuat kenapa pada akhirnya Amerika Serikat susah untuk mendapatkan backup politik dari negara-negara tersebut dan dukungan militer, ini karena sebenarnya tidak ada konsultasi terlebih dahulu mengenai cost and benefit dari peperangan ini, serta kemudian konsultasi mengenai beban politik dan beban ekonomi dari peperangan yang akan dimulai oleh Israel dan Amerika Serikat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat juga sebenarnya di sini. Amerika Serikat ini sebenarnya cukup menarik ya, karena di sini ada kesalahan intelijen yang mungkin muncul dari AS yang kemudian banyak digumamkan oleh kemudian laporan-laporan intelijen yang kemudian ada di AS dan Israel, itu adalah bahwa Iran ini sebenarnya secara pemerintahan mirip dengan Syria, mirip dengan Lebanon. Mirip dengan kemudian Irak ya, mirip dengan negara-negara lain gitu, Libya for example. Tetapi kan kita tahu bahwa Iran ini sebenarnya negara modern yang punya sistem konstitusi yang kuat. Jadi sebenarnya ada kesalahan intelijen dalam melaporkan bahwa perpecahan politik ya dan protes yang dilakukan oleh masyarakat Iran terhadap pemerintahnya ini adalah bentuk sebenarnya subordinasi dan bentuk makar untuk mengganti pemimpinnya. Padahal sebenarnya mereka tidak mempertimbangkan faktor kultural di situ, bahwa masyarakat Iran ini sebenarnya lebih kuat ketika diberikan tekanan eksternal dibandingkan ketika masyarakat Iran ini memiliki pandangan politik yang terpecah-pecah. Mereka kohesinya sebenarnya menjadi kuat karena ada perilaku rally around the flag gitu. Baik, Mbak Ira, Amerika kan punya kekuatan militer yang luar biasa, pasti juga memiliki intelijen data yang juga luar biasa. Apa yang menyebabkan intelijen mereka seolah-olah salah perkiraan, salah analisa begitu tentang yang ada di Iran ini, Mbak? Jadi ada satu hal sebenarnya yang kita lihat, yang pertama adalah intelijen AS ini cukup menarik karena sebenarnya kita tahu ya dari segi pemerintahan yang kemudian ada sekarang, mereka akan berusaha untuk appeasing the leader sebenarnya. Jadi apa yang kita lihat di sini, kadang-kadang kita tuh ada terjebak di dalam echo chamber dan itu bisa terjebak di dalam lingkup intelijen, gitu ya. Kadang-kadang pemimpinnya itu mendengarkan apa yang sebenarnya ingin didengarkan, apa yang dia mau ya. Betul, bahwa keyakinan terkait masyarakat Iran ini membenci pemerintahnya dan kemudian ketika leadernya kemudian disingkirkan maka masyarakatnya akan mengambil alih, itu kemudian terus diulang-ulang. Bahkan sebenarnya sesuatu informasi yang tidak akurat ketika kemudian diulang-ulang itu bisa berpotensi berubah menjadi belief yang akhirnya ditransendensikan sebagai action. Itu kemudian cara kerja dari kognitif proses ya dalam seseorang gitu. Khususnya di dalam intelijen juga ini berbahaya karena tadi selain kemudian ada echo chamber di dalam proses intelijennya, kita juga kadang-kadang berpengaruh ya bahwa ada proses birokrasi juga yang cacat secara check and balance. Ketika tidak ada check and balance, maka kemudian rata-rata apa yang di feed in oleh kemudian proses intelligence ini adalah informasi-informasi yang sifatnya adalah ABS. Ini yang kemudian berbahaya. Asal karena Bapak senang. Betul, karena pada akhirnya informasi yang di feed itu menjadi tidak akurat gitu. Mbak Ira, tapi kan intelijen di sana juga bersekutu dengan Israel ya. Mossad kan juga memiliki intelijen yang canggih begitu. Kemampuan yang juga mumpuni. Menariknya memang sebenarnya Amerika Serikat ini termasuk salah satu pihak yang memang terlihat seperti punya kepentingan yang mendasar, tetapi sebenarnya tidak. Jadi
operasi yang kemudian terjadi di Timur Tengah ini merupakan sebuah situasi yang telah digagas oleh Israel itu dari masa awal-awal Presiden Obama. Justru lobbynya telah dilakukan, bahkan secara terbuka di dalam pidato-pidato kenegaraannya Netanyahu sebenarnya sudah mengatakan bahwa Netanyahu ini memiliki intensi untuk bisa menyerang Iran. Tetapi Amerika Serikat saat itu tidak menghiraukan kemudian keinginan Netanyahu untuk bisa memproses tersebut. Nah, alasan kenapa kemudian Iran ini cukup ngebet untuk bisa menyerang Israel ini cukup ngebet untuk menyerang Iran ya, karena kalau kita lihat di sini ini merupakan existential threat untuk Israel. Israel ini sebenarnya digadang sebagai great power tunggal di kawasan Timur Tengah gitu. Sementara great power lainnya yaitu adalah Arab Saudi itu sendiri merupakan salah satu sekutu dekat dari Amerika Serikat. Nah, satu-satunya tidak bisa dipegang di kawasan Timur Tengah itu adalah Iran gitu. Dan Iran ini sebenarnya merupakan tadi ya duri di dalam daging bagi Amerika Serikat dan sekutunya, terutama untuk Israel. Apalagi dengan kemudian isu bahwa Iran memiliki sumber daya untuk bisa membangun kapasitas senjata nuklir. Itu saja sudah menjadi salah satu ancaman bagi Iran gitu. Bagi Israel ya. Mbak Ira, saya ingin Mbak Ira juga menanggapi tentang berita berikut ini, kita bacakan dulu ya. Jadi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan terus menyerang Libanon dan juga Iran. Menariknya, hal ini disampaikan justru saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mengupayakan kesepakatan dengan pemerintah Iran. Kita simak dulu informasinya. מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם. הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין הדק וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Mbak Ira, ibaratnya ada 2 rekan yang menyerang musuh. Salah satu rekannya bilang saya ingin berdialog dulu dengan musuh, tapi rekan lainnya yang harusnya kerjasama malah nyerang begitu. Ini bukankah kontradiktif? Betul, betul. Karena pertama kita lihat tadi ya, yang sebenarnya menggagas perang ini, kita tidak boleh melupakan sebenarnya peran Israel di dalam konflik di antara Iran, Israel dan AS ini, karena salah satu tokoh utama yang justru malah sebenarnya kepentingan eksistensial threat-nya terganggu ini adalah Israel gitu. Ini kan mengindikasikan bahwa sebenarnya beban perangnya untuk Amerika Serikat ini sudah sangat besar sehingga merugikan baik itu secara ekonomi yang mengganggu kehidupan masyarakatnya dan juga secara politik. Tadi ya akan ada midterm election. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akui bahwa Donald Trump ini tetap politisi. Dan sebagai politisi, yang kemudian menjadi tujuan utamanya adalah mendahulukan elektabilitas dari partai politiknya gitu, agar partai politiknya bisa berkuasa lagi di masa depan. Itu yang menjadi tujuan utama mereka. Tetapi masalahnya di Israel ini kan sebenarnya agak berbeda dengan sentimen yang kemudian dibangun dengan masyarakatnya, lalu kemudian statement-statement yang dinyatakan oleh Netanyahu ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya ketika AS beban politiknya ini mulai berat, beban ekonominya mulai terasa, berusaha untuk kemudian melakukan deeskalasi agar terjadi relief dari dampak peperangan tersebut. Tetapi di sisi lain, Israel sendiri ini malah tetap ingin mempertahankan intensitas perangnya, gitu. Nah, tetapi ini juga kita lihat selain pernyataan yang sudah dikatakan oleh Netanyahu, sebenarnya ada pernyataan lain yang menyatakan bahwa Netanyahu ini juga mengajak negara-negara Eropa untuk bisa melakukan pembelaan ya terhadap Iran dan Israel. Ini kan menunjukkan bahwa tidak hanya sekedar dari intensitas perangnya saja yang dipertahankan oleh Israel, tetapi juga secara horizontal Israel ini menginginkan agar semakin banyak aktor yang terlibat dan kemudian isunya semakin kompleks sehingga perangnya akan kemudian terus berlanjut. Kalau di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, sebenarnya suaranya seperti apa sih Mbak Ira? Karena kami dengar juga ini ada isu khawatirnya ada impeach yang juga akan merugikan Donald Trump. Apakah sampai sejauh itu? Untuk peperangan, ini sejauh ini memang perangnya itu sudah sah secara konstitusi. Jadi memang meskipun ini dimulai dari kantor eksekutif, tetapi dalam waktu 48 jam kurun waktu, Presiden ini langsung melaporkan ke Kongres. Dan dari Kongres ini langsung dirapatkan. Di dalam hasil rapat Kongres tersebut, memang hasilnya adalah 212 ini menolak untuk kemudian melanjutkan perang dan 219 ini melanjutkan. Yang berarti 50+1 sudah lewat dan
perang ini bisa dilanjutkan secara legal, secara hukum nasional ya di Amerika Serikat. Jadi sebenarnya nggak ada permasalahan legal. Tetapi kemudian tadi kalau dari bicara hukum internasional ini beda lagi ya, termasuk misalnya tadi prinsip-prinsip just war, lalu kemudian secara hukum internasional ya penyerangan fasilitas publik dan lain-lain. Kalau penyerangan fasilitas publik itu terjadi di dua belah sisi. Nah, tetapi kita lihat di sini bahwa sebenarnya untuk legalitas perangnya ini sendiri sebenarnya tidak ada kemudian basis yang bisa dijadikan impeachment. Tetapi kalau misalnya lawan politik Trump ini menggali isu-isu lain seperti misalnya Epstein Files yang saat ini sedang berlangsung, ya sebenarnya itu mungkin saja dilakukan gitu. Tetapi yang jelas untuk kemudian impeachment dari perang ini saya rasa perlu ada intervening variable yang sangat besar hingga kemudian membuktikan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum ya dan konstitusi yang dilakukan oleh Donald Trump. Di sana kan harga minyak juga makin naik terus ya. Bahkan ini dikeluhkan warga Amerika bisa mempersulit ekonomi mereka, Mbak. Iya betul. Selain harga minyak, saya rasa kita juga harus melihat dari segi logistik karena ini tidak hanya berpengaruh untuk kemudian sumber daya energi ya. Kalau sumber daya energi ini kan sebenarnya banyak sekali kemudian implikasinya. Yang pertama adalah kemudian sumber barang yang kemudian barang dan jasa ya yang kemudian diperoleh orang-orang ini harganya akan naik secara otomatis. Lalu kemudian dari segi industri juga terhambat, operasi dari kemudian segala macam sektor yang kemudian kritikal ya dan menjadi infrastruktur dasar seperti kesehatan, lalu kemudian perbankan ini juga akan terpengaruh. Nah di sisi lain sebenarnya yang mungkin sangat penting ini kita juga bicara tentang supply and chain gitu. Nah supply chain ini juga akan berpengaruh karena Amerika Serikat ini merupakan partner besar bagi banyak negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Amerika Serikat itu merupakan salah satu negara, kalau nggak salah urutan ketiga atau keempat ya di dalam urutan investor terbesar kita. Lalu kemudian juga Amerika Serikatnya juga merupakan salah satu partner dagang yang major untuk Indonesia. Ketika supply chain-nya terganggu, maka kemudian pada akhirnya akan ada hambatan-hambatan yang akan melebar ya ke negara-negara lain, khususnya dari segi investasi, dari segi produksi industri dan masih banyak lainnya. Baik, satu lagi, kalau dengan negara-negara di dunia lainnya, negara sahabat Amerika sendiri, karena terakhir kan viral tuh, Donald Trump bersama dengan Perdana Menteri Jepang, ini beliau menyinggung Pearl Harbor, ini juga membuat ramai di media sosial secara etika. Kemudian juga beberapa negara seperti Inggris dan negara lain yang mempersilahkan menggunakan fasilitas pangkalan militer mereka, tapi tidak mau membantu begitu. Bagaimana sikap negara dunia terhadap sikap Amerika Serikat dan Israel ini untuk menyerang Iran? Kebijakan luar negeri Trump ini memang agak unik karena ini berdasarkan dari 3 strategi utama. Yang pertama adalah behavior yang sifatnya anti-allies. Jadi Trump ini kemudian memperlakukan sekutunya itu lebih buruk justru dibandingkan dengan lawan politiknya gitu. Which is Rusia dan China ya gitu. Karena Trump sendiri tahu bahwa negara-negara Eropa dan Asia Pasifiknya tergantung kepada extended deterrence-nya Amerika di kawasan-kawasan tersebut gitu ya. Bahkan kemudian Trump ini ingin menganeksasi Greenland yang merupakan bagian dari Denmark yang merupakan sekutunya. Nah, yang kedua kita lihat juga ada perilaku Amerika Serikat untuk melakukan offshore balancing. Jadi meminta negara-negara sekutunya ini untuk bisa lebih mandiri secara military capability. 5% itu jumlah yang sangat besar sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Terutama di saat yang sangat kritikal ini, saya rasa ini akan jadi perdebatan juga di dalam negeri untuk negara-negara sekutunya. Beberapa negara sudah setuju, seperti misalnya Jerman, lalu kemudian Jepang mempertimbangkan, dan ada beberapa negara lain seperti misalnya Belanda juga itu sudah mulai membicarakan di dalam negerinya. Nah, lalu kemudian yang terakhir kita lihat juga ada perilaku vigilante juga. Kita nggak akan melekatkan ini pada sosok satu orang, tetapi kemudian kita akan melihat bahwa yang namanya tampuk kepemimpinannya juga berpengaruh terhadap behavior dan foreign policy dari satu negara secara keseluruhan. Nah, ketika kemudian ada behavior seperti itu, perspektif dari negara-negara aliansinya ini masih wait and see. Apa yang kemudian bisa mereka pegang dari Amerika Serikat apabila misalnya sewaktu-waktu terjadi konflik yang lebih meluas. Apakah Amerika Serikat akan membantu mereka atau malah kemudian mementingkan kepentingan negaranya sendiri. Gitu ya. Lalu nah, ketika itu terjadi, maka kemudian di sini kita lihat bahwa ada pergeseran di dalam global order. Jadi aliansi yang telah terbentuk sejak Perang Dunia Kedua ini sebenarnya sifatnya mulai agak bergeser. Karena tadi ya, Amerika sebagai main proponent dari sistem global order yang terdiri tersebut itu mulai menarik diri. Sementara kemudian negara-negara revisionist state lain yang muncul itu merupakan negara yang berusaha untuk merubah sistem internasional tersebut. Sehingga saya rasa tadi ya, perlakuan maju mundur itu sebenarnya disebabkan juga oleh beberapa hal. Di antaranya adalah misalnya beban politik ke dalam negeri karena sekarang perang di Timur Tengah menjadi makin tidak populer karena pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Lalu kemudian tadi ya
resiko politik untuk dicap sebagai belligerent dan kemudian memulai perang yang tidak dimulai secara sah dalam hukum internasional dan pertimbangan secara just war. Lalu yang ketiga adalah beban ekonomi. Ya, kita bicara bahwa sebenarnya negara-negara Eropa, especially ini cuma bergantung sekitar 10% dari Selat Hormuz. Meskipun sekarang sebenarnya mereka juga membutuhkan diversifikasi itu karena mereka berusaha untuk melepaskan ketergantungan mereka dari minyak-minyak di Rusia, minyak dan gas dari Rusia ya. Nah, yang paling tergantung itu sebenarnya adalah negara-negara di kawasan Asia Pasifik gitu ya, seperti misalnya Vietnam yang sekarang hedging gitu ya, tapi masih mendekat terhadap Amerika, lalu kemudian Filipina gitu. Jadi ini merupakan sebuah dilema juga bagi negara-negara tersebut tentang apakah kemudian Amerika Serikat masih bisa dijadikan dan diandalkan sebagai aliansi utama di dalam dunia internasional. Baik. Seru ya, selalu menarik ngobrol dengan Mbak Ira, tapi jujur di satu sisi agak deg-degan ya Mbak ya. Semoga saja perdamaian segera tercipta, ke depan juga semakin baik dan Indonesia bisa kuat lah, mandiri lah untuk bisa menjaga kesejahteraan rakyatnya dengan situasi global yang terjadi. Mbak Ira, terima kasih banyak ya. Aisyah Rashidillah Kesuma Sumantri, selamat malam. Nanti semoga saja bisa kita dialog kembali. Assalamualaikum. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. 4 ambulans yang terparkir di luar sinagoge milik organisasi relawan Yahudi di London dibakar orang bertopeng. Akibat kejadian ini, warga komunitas Yahudi di lokasi merasa tidak aman. Empat ambulans milik relawan Yahudi yang terparkir di luar sinagog pinggiran kota Golders Green, London Utara menjadi target aksi pembakaran. Aksi pembakaran dilakukan 3 orang bertopeng. Kebakaran disertai ledakan diduga tabung gas oksigen dalam ambulans, serta kaca-kaca bangunan mengejutkan komunitas Yahudi di lokasi. Akibat aksi pembakaran, warga komunitas Yahudi di sekitar lokasi ledakan merasa tidak aman dan menduga adanya tindakan antisemit. Very, very upsetting for the whole Jewish community being woken up in the night with loud explosions because they have tanks inside it, oxygen tanks, for what they exploded from oxygen. I believe obviously the Middle Eastern events are really a part of the factor, but there's just a general rise in anti-Semitism in this country and the community do not feel safe. Sejumlah mobil pemadam kebakaran disiagakan di lokasi, sementara kini lokasi digaris dan dijaga polisi. Israel terus memperluas wilayahnya dengan melakukan serangan udara ke wilayah Libanon. Kali ini Israel menyasar permukiman warga di kota Baalbek. Serangan udara Israel ke Libanon terus berlanjut. Selain menewaskan beberapa orang, serangan tersebut juga menghancurkan puluhan rumah. Dalam video terlihat bangunan-bangunan yang hancur ini adalah rumah warga di kota Baalbek, Libanon. Seorang pria bernama Ali Al-Bawari tengah mencari keluarganya yang hilang, putrinya, menantunya, dan saudari perempuannya. إني بيت مدني الصهري عنده قهوة على راس العين كل بعلبك بتعرف كل منطقة بتعرفه هو منو محزب اختي معلمة بتعلم بجمعية إنسانية. Tak hanya Ali yang kebingungan mencari keluarga, rasa duka mendalam juga dirasakan pria bernama Nabil Syam yang putrinya meninggal dalam serangan udara Israel. Sementara sang istri masih dirawat di rumah sakit karena luka-luka. بنتي أنا ما شفتها أنا وقت الفت يعني ما في حيطان ما في شيء طلعت منتهى بوجهي بس منتهى يعني من راسها وهيك مبيني بس من هون ما في شيء تحت الردم. Sementara itu di rumah sakit pemerintah kota Baalbek, warga berkumpul setelah serangan Israel melanda. Direktur rumah sakit menjelaskan seluruh tenaga medis tetap siaga untuk menerima semua kasus bedah terkait perang. دائما على جهوزية ونستقبل كل الحالات الجراحية الحربية المرضية جرحى هلا ما عندنا استقبلنا كثير جرحى نعمل لهم كثير عمليات عملنا كثير عمليات هلا ما في عندنا مرضى بس فقط لانه جرحى عملنا عمليات. Pemirsa, ibarat tersangka sebuah kasus hukum, khawatirnya jangan sampai borgol ini terlalu fleksibel, pemirsa. Ketika dipakai di studio jadi tahanan studio, ketika di rumah jadi tahanan rumah. Karena kita harap hukum di Indonesia itu harus ditegakkan. Borgol sebagai penegakan hukum harus tegas. Ya kalau tahanan, ya bisa ditahanan sesuai dengan aturan, yakni di rutan.
Informasi berikutnya, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas alias Gus Yakut kembali ditahan di rutan KPK. Sebelumnya KPK mengalihkan status Gus Yakut menjadi tahanan rumah atas permohonan keluarga. Mengenakan rompi oranye, Gus Yakut tiba di gedung KPK pukul 10:30 siang dengan pengawalan ketat petugas. Gus Yakut mengaku bersyukur bisa berlebaran dan sungkeman dengan ibundanya. KPK menahan Gus Yakut pada 12 Maret 2025, namun 5 hari berselang keluarga Gus Yakut mengajukan permohonan tahanan rumah dan dikabulkan KPK. Status tahanan rumah Gus Yakut baru diketahui publik setelah istri ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer mengungkap kepada awak media. Dari status tahanan rumah untuk kembali menjadi tahanan rutan KPK. Dalam prosesnya kemudian dibutuhkan pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dan dari tadi malam hingga pagi ini tim dokter masih terus melakukan serangkaian tindakan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara, Jakarta Timur. Rencananya KPK akan kembali memeriksa Gus Yakut sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji Rabu 25 Maret. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas diduga tidak berada di dalam rumah tahanan KPK sejak hari Kamis lalu. Hal itu diungkapkan oleh istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Para keluarga tahanan KPK berkunjung untuk memanfaatkan momen Lebaran Sabtu pagi. Salah satunya istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Sylvia Rini Tahareva. Dalam kunjungan tersebut, Sylvia mengungkapkan bahwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas tidak berada di rutan KPK sejak Kamis malam. Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Oh gitu, keluar hari Kamis malam? Iya. Pekan ini ya berarti? Iya. Keluar Kamis malam pekan ini? Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Infonya sih katanya mau diriksa ke depan, tapi sholat id kata orang-orang dalam ya, nggak ada, beliau nggak ada. Berarti sejak Kamis malam pulang itu sampai dengan sholat id, rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat? Nggak ada. Info tadi terakhir jam 7 lebih 10 kata menurut info dari dalam ya, gitu sih. Dalam pernyataan tertulisnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengalihkan penahanan tersangka kasus korupsi kuota haji 2023-2024 Yakut Khalil Qaumas menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam. Pengalihan status penahanan ini berdasarkan permohonan keluarga tersangka pada 17 Maret lalu dan bersifat sementara. KPK memastikan pengalihan status tersebut sesuai prosedur dan menekankan akan tetap melakukan pengawasan terhadap Yakut selama menjadi status tahanan rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, status tahanan rumah itu sudah sesuai prosedur dan sekarang sudah menjadi tahanan di rutan KPK kembali, pemirsa. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengamat anti korupsi sekaligus peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM, Zainur Rohman. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Zainur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi. Mungkin yang pertama saya tanya soal tahanan rumahan tadi yang tadi set ini juga sempat bahas. Sesuai prosedur, emang betul itu Mas Zainur? Ya, kalau soal prosedur justru yang kita tanyakan dasar hukum apa yang digunakan untuk mengubah jenis penahanannya ya. Di dalam 108 KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ada 3 jenis penahanan. Yang pertama tahanan di rutan, yang kedua penahanan di rumah, yang ketiga penahanan di kota. Masing-masing diserahkan kepada penyidik untuk menilai jenis penahanan mana yang tepat. Nah, yang paling penting adalah alasan penahanan, Mas Yudi. Apa sih alasan penahanan dari penyidik itu terhadap seorang tersangka? Apakah tersangka itu dikhawatirkan mengabaikan panggilan penyidik, atau dia dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, terancam keselamatannya, atau dia telah memberikan satu informasi yang tidak sesuai fakta. Itu dinilai oleh penyidik. Nah, penyidik kemudian memutuskan jenis tahanan apa yang tepat untuk seorang tersangka. Nah, yang menjadi pertanyaan justru adalah
pengalihan jenis penahanannya. Kebetulan di dalam KUHP itu tidak diatur, Mas Yudi. Tapi di dalam KUHP itu diatur namanya pembantaran. Ketika seorang tersangka mengalami sakit dan membutuhkan perawatan kesehatan di rumah sakit, maka tersangka itu bisa dibantarkan untuk menjalani proses perawatan di rumah sakit. Nah, maka ketika proses pembantaran itu masa penahanannya tidak dihitung. Itu ada prosedurnya. Nah, ini kan kita tidak jelas. Yang disampaikan oleh KPK ini mengalihkan jenis penahanan dari penahanan rutan menjadi tahanan rumah. Ini alasannya apa? Terakhir kan kita dengar karena alasan kesehatan, Mas Yudi. Kalau alasan kesehatan, KUHP mengaturnya adalah pembantaran. Dan alamatnya bukan diantar ke rumah, tapi diantar ke rumah sakit. Untuk memperoleh perawatan sampai yang bersangkutan sembuh. Gitu, Mas Yudi. Makanya dialog ini kita bahas dengan Mas Zainur. Karena saya ingat dulu almarhum Lukas NMB ya. Kan kondisi beliau juga sakit saat itu. Tapi nggak tahanan rumahan tuh waktu itu. Betul, Mas Yudi. Makanya KUHP itu sudah menyediakan aturannya, gitu ya. Tinggal diikuti saja aturan tersebut. Kalau alasannya adalah tersangka menderita GERD atau menderita asma, hak bagi seorang tersangka untuk mendapatkan layanan kesehatan. Silakan, apakah layanan kesehatan cukup di klinik KPK saja? Kalau tidak mencukupi, membutuhkan akses layanan kesehatan yang lebih baik, bisa diakseskan ke rumah sakit di luar. Nah, itu bisa diberikan pembantaran. Sampai perawatan itu benar-benar selesai, seorang tersangka bisa kembali ke rumah tahanan. Yaitu rumah tahanan itu tentu saat ini tersangka kan adanya di rutan KPK. Nah, kembali lagi, alasan penyidik menahan itu apa, Mas Yudi? Kalau alasan penyidik menahan itu karena misalnya tersangka itu telah memberikan informasi yang tidak sesuai fakta, atau khawatir penyidik khawatir tersangka akan menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi atau melarikan diri, maka jenis tahanan yang selama ini dilakukan oleh KPK maupun penegak hukum lain adalah dalam bentuk tahanan di rutan. Sebenarnya penyidik dari awal boleh-boleh saja melakukan penahanan rumah. Kalau penyidik dengan pertimbangan yang matang berdasarkan fakta-fakta selama melakukan penyidikan, tidak perlu melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan di rutan. Tidak apa-apa, silakan. Tapi kalau sejak awal itu memang diputuskan ditahan di rumah. Yang aneh kan Mas Yudi, kenapa baru 5 hari ditahan di rutan tiba-tiba diubah? Pengubahan jenis penahanan ini karena alasan sakit. Kalau alasannya sakit di KUHP bukan dengan mengubah jenis penahanan, tetapi dengan melakukan pembantaran. Nah, ini kan artinya ada sesuatu yang tidak match antara alasan yang disampaikan oleh KPK dengan aturan yang tersedia di dalam KUHP. Nah, kalau kita lihat ya Mas Yudi ya, ini kan sekarang tersangka sudah kembali ditahan di rutan KPK setelah diprotes rame-rame. Nah, publik mengetahui bahwa tersangka ini diubah jenis penahanannya dari penahanan di rutan ke rumah karena dibocorkan informasinya oleh istri dari Noel. Ya, ex-Wamenaker. Artinya KPK tidak memenuhi satu prinsip yang sangat penting di dalam menjalankan tugas dan kewenangan, yaitu prinsip transparansi. Itu diatur, ada kalimatnya itu. KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangan harus menggunakan prinsip transparansi. Nah, ini KPK tidak menginformasikan kepada publik melalui media massa, melalui Mas Yudi misalnya. Di awal ketika akan misalnya ya membantarkan gitu ya. Ini artinya sudah dari sisi prosedurnya juga kita pertanyakan, dari transparansinya juga tidak terpenuhi. Ini Mas Yudi, apa sih yang diributkan oleh publik? Yang diributkan oleh publik karena memang selama ini KPK belum pernah mengubah jenis penahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pengubahan jenis penahanan ini equal dengan penahanan tersangka-tersangka yang lain? Apakah ini adalah perlakuan yang sama untuk semua tersangka, Mas Yudi? Kan tersangka KPK, Mas Yudi, ketika seseorang itu dijadikan tersangka, mayoritas langsung sakit, Mas Yudi. Ya. Kenapa? Karena biasanya stres. Stres itu biasanya akan berefek kepada
sakit lambung, Kesehatan, ya, dan asam sejenisnya ya. Nah itu hal yang biasa. Nah kalau KPK memberikan treatment yang sama kepada yang lain, ya silakan. Tadi kan tidak. KPK selama ini tidak pernah mengubah jenis penahanan dari penahanan rutan menjadi penahanan rumah. Artinya ini baru pertama kali setelah KPK berdiri selama puluhan tahun. Pertanyaannya ada apa? Nah ini KPK harus memberikan penjelasan yang seterang-terangnya kepada publik. Yang kedua Mas Yudi, Dewan Pengawas KPK perlu melakukan investigasi. Apa yang menjadi alasan pengubahan jenis penahanan? Apakah pengubahan jenis penahanan itu sudah sesuai dengan SOP di internal KPK ataukah ada pelanggaran-pelanggaran SOP yang bisa jadi itu merupakan satu bentuk pelanggaran kode etik. Maka ini perlu langkah yang tepat dari internal KPK, baik di internal KPK yaitu pimpinan maupun internal KPK yaitu Dewan Pengawas. Untuk apa? Mengembalikan kepercayaan publik. Jangan kemudian KPK beralasan-alasan dengan alasan-alasan yang juga kabur sehingga kemudian publik semakin kehilangan kepercayaan kepada KPK yang akhir-akhir ini kepercayaan publik kepada KPK sedang mulai pulih, sedang mulai kembali. Sayang sekali kalau tercoreng dengan insiden ini. Mas Yudi. Mas Zainur, saya kan baca komentar netizen ya, akhirnya kan ramai viral juga ini dibahas. Berlebihan nggak kalau ada netizen yang bilang, ini kalau nggak dibocorin sama istrinya Noel, bisa jadi sampai sekarang masih tahanan rumah. Berlebihan nggak itu? Sangat mungkin seperti itu. Ini kan dikembalikan menjadi tahanan di rutan karena diprotes sangat luas oleh publik. Jadi menurut saya komentar yang seperti itu menurut saya ya beralasan gitu ya. Karena ya KPK dari awal tidak transparan. Yang kedua kita juga tidak tahu apa dasar dan alasannya. Yang ketiga kita tidak tahu apakah itu adalah equal treatment. Ya semua tahanan KPK dapat mengajukan perubahan jenis penahanan menjadi penahanan rumah atau penahanan kota. Kan itu tidak gitu ya. Jadi inilah akibat dari kurangnya KPK di dalam transparansi mengakibatkan pertanyaan-pertanyaan di publik termasuk yang tadi dibacakan komentar dari netizen. Saya pikir tidak bisa menyalahkan netizen ketika berkomentar seperti itu karena langkah-langkah dari KPK sendiri yang tidak transparan. Mas Yudi. Baik, semoga saja ke depan KPK lebih baik. Terima kasih banyak pengamat anti korupsi sekaligus peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM Zainur Rohman. Terima kasih banyak. Nanti kita izin bisa dialog kembali ya Mas ya. Assalamualaikum. Kita beralih ke informasi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tampil mengenakan baju baru selama hari Lebaran. Menariknya, tak seperti pejabat yang kerap beli pakaian mewah, Menteri Keuangan ini ngaku baju barunya beli di Tanah Abang dengan harga yang terjangkau. Jadi ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengaku senang karena merayakan Idul Fitri dengan pakaian baru. Purbaya mengaku pakaian barunya ini beli di Tanah Abang dengan harga sekitar Rp125.000. Dan uniknya, Purbaya tak malu mengaku menawar harganya supaya lebih murah sedikit dengan alasan jajaran menteri hari ini harus lebih irit. Tak hanya dengan baju baru, Purbaya juga memiliki hobi baru di hari Lebaran. Purbaya live di media sosial dan mendengarkan keluh kesah pelaku usaha di Indonesia. Dia mendengarkan pelaku usaha yang kesulitan akibat kehadiran pedagang dari Cina langsung pemirsa. Kita simak, ini dia kegiatan Purbaya berbincang bersama pelaku usaha Indonesia live di media sosial. Berapa itu Pak? Harganya berapa? Yang bayar Pak Sekjen soalnya. Berapa ya? Modal besar, terutama ya pedagang dari China langsung Pak mereka. Ini di mana ya? Marketplace yang mana yang begini? Semua Pak, semua marketplace sama Pak. Jadi mereka tuh kan layernya paling besar tuh kan mereka importir, mereka buka di marketplace tuh mereka sebagai official store Pak. Jadi kalau mereka sebagai official store itu ya akan mendominasi Pak gitu. Harganya bisa lebih bersaing dan lain-lain Pak. Itu yang menyebabkan itu kita sebagai pedagang-pedagang yang kecil itu ya nggak mungkin bisa bersaing Pak. Dari segi harga, dari segi support udah putus Pak. Itu yang menyebabkan sebenarnya online itu bukannya membangun UMKM Pak. Jujur saja tuh on e-commerce itu kalau nggak diatur itu justru membunuh UMKM Pak. Tidak ada, nggak benar Pak tuh. Semua teman-teman yang dulu retail punya semua udah tutup semua Pak karena nggak kuat bersaing Pak.
Saya ngerti. Saya Philips buka official store sendiri. Iya, semua lah company. Buka sendiri. Ya, informasi berikutnya pemirsa, saya ingin menggambarkan sejelas-jelasnya kepada pemirsa karena sebagai jurnalis kan kami tugasnya adalah memberitakan dengan tepat dan juga mudah dimengerti pemirsa. Ada seorang pria dengan pakaian orange mengenakan kacamata, lalu ada narasinya bertuliskan mendapatkan penghasilan sehari 6 juta rupiah. Kita lihat pemirsa. Itu apa tuh rekam-rekam? Gini ini nggak ada izin ya, saya laporin ya. Gini ya kerjanya. Mas, gua upload ini namanya fitnah. Saya nggak suka joget, Mas. Saya lagi kerja. Saya laporin ya, Mas. Ya, seperti itulah kondisinya pemirsa. Ketika berjoget dengan narasi 6 juta rupiah sehari, disebarkan, dilaporkan ke polisi. Berita yang disampaikan ini sebuah video seorang pria dengan pakaian orange berjoget viral di media sosial dengan narasi bertuliskan, "Alhamdulillah dapat 6 juta rupiah per hari." Inilah video aksi seorang pria berkaos orange yang berjoget-joget viral di media sosial. Di mana dalam video yang beredar, pria tersebut bernama Hendrik Irawan, mitra MBG Batu Jajar dengan keterangan menerima insentif 6 juta rupiah sehari dari MBG. Tapi Hendrik menegaskan bahwa tidak mengunggah video itu di medsos pribadinya. Ada akun yang mencuri videonya dan menarasikan insentif 6 juta rupiah. Pria yang berjoget ini mengaku dirugikan karena mengupload tanpa izin dan memberikan fitnah hingga peristiwa ini dilaporkan secara hukum ke Polres Cimahi. Bahwa saya dirugikan gitu ya. Dan hari ini ada 2 akun yang saya laporkan. Satu, akun yang meng-up tanpa izin saya. Dan itu sudah masuk ranahnya hukum. Gitu. Yang kedua, ada Instagram yang membabi buta mencaci maki saya tanpa dasar ada bukti, gitu ya. Nah, itulah delik aduannya, gitu ya. Dan saya pun berterima kasih kepada haturnya. Saya sebagai mitra hanya ingin program ini berkelanjutan, hanya ingin di mata masyarakat program ini berhasil dengan menjaga nama baiknya Presiden, menjaga namanya BGN. Tapi Anda membuat opini yang tidak baik, Anda membuat provokasi yang benar-benar orang itu membenci program ini. Dan hari ini saya dapat dukungan dari diri saya, gitu ya. Dan alhamdulillah Polres Cimahi sudah mengarahkan Pak Hendrik ini mungkin ke Polda, gitu ya. Ya, akibat aksi joget dan viral di media sosial, sejumlah influencer membuat parodi jogetan di akunnya seperti teman-teman saya tadi ya. Jadi ini diupload di akun Heri Hore. Pemilik akun Heri Hore juga berjoget dengan pakaian yang sama. Dan di caption tertulis, "Alhamdulillah dapat 6 juta rupiah per hari, hasil bersihin markas Batman. Kakak sehat selalu ya." Sama seperti Heri Hore, di akun media sosial Apos Hutagaul, seorang pria juga berjoget mirip seperti video viral, lengkap dengan pakaian orange dan kacamata hitam di baju. Dalam captionnya tertulis, "Alhamdulillah saya dapat 6 juta rupiah per hari dari hasil markir. Kakak sehat selalu ya." Di tengah kepadatan arus lalu lintas pada momen libur lebaran di Puncak Bogor, seorang ibu mengalami kontraksi dan hendak melahirkan. Polisi yang bertugas segera bergegas menolong ibu dan bayinya. Inilah aksi cepat polisi menolong seorang ibu yang mengalami kontraksi dan hendak melahirkan di tengah kemacetan Puncak Bogor. Polisi awalnya membawa pasien ke pos pelayanan yang ada di Simpang Gadok, namun karena keterbatasan alat, pasien langsung dibawa ke rumah sakit. Saat itu arus lalu lintas di Simpang Gadok tengah diberlakukan rekayasa satu arah menuju Jakarta. Namun atas dasar kemanusiaan, petugas dengan cepat mengawal pasien ke rumah sakit. Menurut polisi, pasien bernama Rohma warga Kabupaten Bogor ini sedang hamil 7 bulan dan mengalami kontraksi saat terjebak kemacetan. Laporan awalnya memang di Cipayung, kita sudah berusaha mencari ke Cipayung dan ternyata ketemunya di Gadok. Lalu kita tanya apakah betul ibu ini kontraksi hamil, kita cek memang betul ibu ini sedang hamil besar dan sedang kesakitan. Kita laksanakan diskresi kepolisian, kita laksanakan pengawalan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi. Pasien tiba di rumah sakit dengan selamat dan langsung mendapatkan perawatan medis dari rumah sakit. Dari Bogor, Jawa Barat, Huldar Hidayat, iNews melaporkan.
Mobil besar Sumbu 3 dilarang melintas saat arus balik 2026 berlaku hingga 29 Maret 2026 mendatang. Di Sidoarjo, Jawa Timur, hari ini masih banyak truk kontainer yang beroperasi. Kendaraan besar Sumbu 3, truk kontainer diberhentikan polisi di Jalan Ahmad Yani, perbatasan Sidoarjo, Surabaya. Saat arus balik, seluruh kendaraan dilarang melintas karena akan memicu kemacetan. Seluruh angkutan barang selain pengangkut sembako, BBM, ternak, dan alat kesehatan dihentikan dan diminta kembali hingga 29 Maret mendatang. Ini Masih belum tahu saya. nggak tahu aturannya ya. Terus baru tahu ini atau gimana? Baru tahu ini, Pak. Penertiban angkutan barang akan digelar untuk kelancaran arus balik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo siang tadi resmi membuka rekayasa lalu lintas one way nasional untuk mengurai kepadatan arus balik Lebaran 2026. Kapolrinya di mana? Peresmian satu arah nasional yang diberlakukan mulai dari KM 414 Kali Kangkung hingga KM 70 Cikampek Utama ditandai dengan flag off di gerbang tol Kali Kangkung siang tadi. Hadir juga Menko PMK Pratikno, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Kita simak ini pemirsa, dalam kesempatan ini semuanya melakukan doa bersama demi kelancaran arus balik Lebaran 2026. Kita lihat ada Kapolri Listio Sigit Prabowo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran menteri membawa bendera untuk memberlakukan one way nasional arus balik. Ya, peresmian ini dilakukan untuk bisa membuat lalu lintas arus balik yang juga memasuki puncaknya segera lancar kembali karena diketahui beberapa titik mengalami kepadatan sehingga perlu ada tindakan solusi dari pemerintah dan salah satunya adalah rekayasa lalu lintas one way nasional ini. Sebelum peresmian one way nasional, Kapolri juga sempat menghampiri para pemudik dan membagi-bagikan paket bingkisan. Dan tidak lupa untuk bisa mengingatkan warga agar selalu utamakan keselamatan dan berhati-hati di jalan. Ini adalah bagian dari upaya untuk manajemen arus balik, memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, mengurai kepadatan lalu lintas, dan dengan tetap menjaga keselamatan, kenyamanan para pengendara selama dalam perjalanan. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, kepolisian, kemudian juga jasa marga, jasa harja, dan seluruh pihak yang terkait yang sudah bekerja keras. Ini adalah bagian dari inovasi kita untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara untuk one way nasional sendiri, kita laksanakan dari mulai kilometer 414 Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70 Cikatama, dan nanti secara teknis juga mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Kakor Lantas. Kita membagi agar tidak terjadi bottleneck pada saat sampai di arah Jakarta. Oleh karena itu tentunya ada penggunaan tol fungsional, kemudian rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan. Ya, mari kita pantau situasi terkini puncak arus balik Lebaran malam ini. Sudah ada Nata Arman di gerbang tol Cikatama. Selamat malam, Nata. Bagaimana pantauan puncak arus balik di tol Cikatama, Nata? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada malam hari ini terpantau semakin landai dibandingkan dengan tadi menjelang maghrib. Ya, berdasarkan meskipun bisa dikatakan landai, namun untuk volume kendaraan memang dikatakan ini meningkat drastis. Bahkan data yang kami peroleh dari pihak Jasa Marga tercatat lebih dari 60.000 kendaraan yang melaju ke arah Jakarta. Kemudian juga hal ini disebabkan lantaran sudah berlangsungnya terkait dengan rekayasa lalu lintas one way secara nasional yang tadi diresmikan pada pukul 2 siang mulai dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70 tol Jakarta Cikampek sampai dengan dilanjutkan 70 sampai dengan kilometer 40 maksud kami 55 tol Jakarta Cikampek secara kontraflow. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa terkait dengan cuaca pada malam hari ini sudah mulai
gerimis dan tentunya ini akan berpotensi hujan seperti kemarin. Jika kita bandingkan dengan tadi pagi sampai dengan sore hari cuaca sangat cerah, namun tentunya pada malam hari ini sudah mulai gerimis. Kemudian juga untuk masyarakat yang ingin melakukan perjalanan diharapkan lebih hati-hati karena mengingat untuk jalan yang licin ditambah juga dengan kondisi jalan yang bisa dikatakan gelap, namun juga dihimbau kepada seluruh masyarakat agar untuk melakukan perjalanan diperiksa kembali pengereman Anda dan juga ban Anda karena memang yang kerap terjadi ketika dalam arus mudik dan juga balik 2026 kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kurangnya waspada, kemudian juga tidak mengantisipasi terjadinya rem mendadak seperti sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan beruntun ataupun tabrak belakang. Kemudian selain itu juga ada beberapa titik yang harus diwaspadai dalam arus balik 2026. Yang pertama adalah gerbang tol, yang mana gerbang tol ini menjadi titik krusial lantaran menjadi titik pertemuan antara kendaraan-kendaraan untuk mengantri masuk ke dalam tol. Kemudian juga banyaknya masyarakat yang tidak aware terkait dengan saldo e-tol sehingga banyaknya masyarakat yang ketika habis e-tol harus melakukan top up terlebih dahulu dan juga ini tentunya memakan waktu lebih dari 1 menit. Kemudian selain itu ada juga rest area yang menjadi titik krusial karena menjadi spot bagi mereka ini untuk istirahat terutama menjelang maghrib dan juga ketika sudah mulai overload atau overkapasitas nantinya pihak polisi akan melakukan buka tutup jalan sehingga ada juga beberapa kendaraan yang nakal menggunakan bahu jalan untuk sekedar istirahat dan hal ini pun bisa diantisipasi karena Anda bisa keluar menuju ke jalur arteri. Kemudian juga karena di jalur arteri banyak sekali posko-posko mudik yang didirikan baik itu dari pihak swasta maupun dari pihak negeri ataupun pemerintah yang bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk beristirahat sejenak. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio Yudi. Baik, terima kasih banyak Nata. Semoga saja arus lalu lintas bisa lancar ya di puncak arus balik ini. Selamat bertugas. Kami tunggu informasi update selengkapnya Nata. Selamat malam. Ini bagaimana dengan Anda yang sedang balik mudik, pemirsa, apakah macet di tempat Anda saat ini? Kami dapat informasi salah satu yang juga mengalami kepadatan adalah horor kemacetan di eksit tol Parung Kuda, Sukabumi, Jawa Barat. Ribuan kendaraan tak bergerak selama berjam-jam hingga menuju arteri Cibadak. Akibat kemacetan, sebuah ambulans pengangkut pasien kritis ikut terjebak tidak bergerak. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan parah hingga nyaris tak bergerak di eksit tol Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi dari Jakarta dan sekitarnya terus memadati jalur arteri Parung Kuda. Tak hanya roda 4, ribuan pemotor juga ikut terjebak kemacetan. Selain tingginya volume kendaraan, penyebab kemacetan juga disebabkan penyempitan jalan dari eksit tol Parung Kuda ke jalur arteri. Polisi juga sudah melakukan sistem satu arah untuk mengurai kemacetan. Sementara itu, horor kemacetan di jalur arteri Cibadak terjadi hingga malam hari. Bahkan ambulans yang mengangkut pasien kritis terjebak di tengah kemacetan. Banyaknya pemotor yang menyalip dengan melawan arus memperparah kemacetan yang terjadi di jalur arteri. Bahkan, seorang pemudik yang akan menuju Bogor mengaku sudah terjebak 3 jam hanya untuk bisa mencapai Simpang Ratu Cibadak. Padahal, jika arus lalu lintas normal, hanya setengah jam perjalanan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Puncak arus balik di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terjadi sejak kemarin malam. Langsung saja kita pantau situasi terkini arus balik Lebaran di jalur Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada Muharlin di sana. Selamat malam, Muharlin. Bagaimana pantauan arus balik Lebaran di jalur Gentong? Selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Di 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, situasi lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat pada malam hari ini situasinya nampak normal dan terjadi sedikit ketersendatan di wilayah Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun untuk kondisi malam hari ini memang diprediksi akan terjadi kepadatan sesuai dengan prediksi dari pihak kepolisian yang mana peningkatan serta kepadatan kendaraan di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat akan terjadi di hari ketiga atau malam hari ini sampai dengan esok hari. Dan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan ataupun kemacetan yang berpotensi di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat ini, dari pihak kepolisian Polres Tasikmalaya
Malaya Kota dan juga Polres Garut sudah berkoordinasi untuk nantinya jika terjadi kemacetan di wilayah ini akan melakukan sejumlah skema rekayasa lalu lintas, di antaranya memberlakukan sistem satu arah atau one way dan juga memberlakukan sistem buka tutup jalur khususnya dari arah Tasikmalaya menuju arah Bandung dan juga arah Garut jika kemacetan mengular hingga 2 sampai dengan 5 km. Dan perlu juga kami himbau selain itu untuk memastikan keselamatan dan juga keamanan para pemudik dan juga memantau situasi lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong. Pihak kepolisian juga telah memasang sejumlah CCTV yang dipasang di sepanjang kawasan atau jalur Lingkar Gentong ini sendiri. Dan juga untuk telah juga memasang mendirikan pos-pos terpadu yang dimana mencakup pos keamanan, pos keselamatan dan juga pos kesehatan. Yang ini diperuntukkan bagi para pemudik yang kelelahan di jalan. Anda bisa beristirahat atau singgah sebentar untuk beristirahat karena di pos ini sendiri juga disediakan berbagai fasilitas kesehatan dan juga fasilitas bermain anak untuk Anda yang membawa keluarga Anda. Dan perlu diperhatikan juga ini Yudi dan juga pemirsa agar para pengendara atau pemudik harus memperhatikan medan jalan yang cukup curam dan juga cukup ekstrim di mana dan juga selain itu cuaca juga harus diperhatikan bagi para pengendara khususnya yang Anda yang akan berpergian pada malam hingga pagi hari agar tentunya ini untuk menjamin keselamatan Anda sehingga nanti Anda bisa selamat sampai dengan tujuan Anda masing-masing. Saya kembalikan ke Yudi. Baik, rekayasa lalu lintas berlangsung situasional. Semoga saja lalu lintas di sana lancar di arus balik ini. Terima kasih laporannya Muharlino, selamat bertugas kembali. Korlantas Polri berkolaborasi bersama Jasara Harja siapkan pos pelayanan terpadu di 25 titik. Di pos itu terdapat sejumlah fasilitas seperti minum gratis, bengkel gratis, serta tempat istirahat yang nyaman. Berikut pemirsa 25 titik pos pelayanan terpadu periode siaga Hari Raya Idul Fitri 2026 yang dibuka 13 Maret hingga 27 Maret mendatang. Untuk kawasan Polda Jabar terdapat 6 pos yaitu di Losarang Indramayu, Simpang Mandalawangi Subang, Kantor Benih Ikan Subang, Teknopark Tasikmalaya, Nagrek Bandung, dan Tugu Gentur Cianjur. Sementara untuk Jawa Tengah terdapat 7 pos yaitu di Pringsurat Temanggung, Blandong Comal Pemalang, SPBU Aji Barang Banyumas, Nas Mocok Lampok Brebes, Klonengan Tegal, SPBU Ambarawa Ngampin, dan Rumah Makan Lestari Kebumen. Lalu di Sumatera Selatan ada 1 pos di kilometer 14 Talang Kelapa, Palembang. Kemudian di Lampung juga ada 1 pos di Begadang 5, Lampung. Untuk wilayah Banten terdapat 2 pos di Cikande Serang dan di Sperindak Serang. Sementara itu dari Polda Metro Jaya terdapat 1 pos di Gedung Juang Tambun, Bekasi. Kemudian untuk wilayah Yogyakarta ada 3 pos yaitu di Druwo Bantul, Temon Kulon Progo, dan Tempel Sleman. Lalu di kawasan Jawa Timur terdapat 4 pos yaitu Monumen Surjo Ngawi, Omah Jawa Magetan, Karanglo Malang, dan Subo Besuki Situbondo. Selanjutnya kita pantau situasi terkini puncak arus balik lebaran di tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Ada teman saya, Amrina Rida di sana. Selamat malam, halo Amrina. Bagaimana kepadatan lalu lintas di sana, Amrina, di tol Kali Kangkung?
Iya, Yudi dan juga pemirsa. Kalau untuk situasi di gerbang tol Kali Kangkung pada malam hari ini justru cukup lengang dan juga cukup landai dan juga ramai lancar. Kalau kami pantau sekarang di area gardu tol, ini nampaknya untuk antrian kendaraan yang akan melintas masuk begitu ya dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta sudah mulai berkurang begitu ya, tidak sepadat ketika siang dan juga sore hari tadi. Nah, siang dan juga sore hari tadi sempat ada antrian kendaraan yang akan masuk menuju ke arah Jakarta. Memang tidak panjang, hanya sepanjang 50 meter saja dan dengan cepat terurai. Kalau sekarang justru untuk di gardu tol ini antriannya tidak begitu panjang. Nah, memang kalau informasi yang kami dapatkan untuk volume kendaraan yang melintas di gardu tol gerbang tol Kali Kangkung ini dalam beberapa hari terakhir sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Yudi. Sekarang per jamnya sudah berada di angka sekitar 3.000 kendaraan per jam. Ini cukup tinggi, melonjak di antara ataupun juga dibandingkan dengan kondisi normal, karena kondisi normalnya di gerbang tol Kali Kangkung ini hanya ada 800 hingga 1.000 kendaraan saja, sehingga angka 3.000 kendaraan per jam ini sudah sangat amat tinggi begitu. Namun meskipun peningkatan volume kendaraannya ini cukup signifikan, tidak terlihat ada kepadatan ataupun juga kemacetan yang begitu menghambat perjalanan dari pemudik, karena per siang ini sudah diberlakukan adanya rekayasa lalu lintas one way mulai dari kilometer 414 hingga ke kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Artinya dengan adanya rekayasa lalu lintas one way ini sekarang semua lajur di ruas jalan tol Semarang Batang hingga ke kilometer 70 memang hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang akan melintas ke arah Jakarta, sehingga 3.000 kendaraan per jam yang melintas ini dapat tersebar di semua lajur dan tidak fokus dan juga tidak macet di satu titik saja. Nah, untuk rekayasa lalu lintas one way ini dijadwalkan akan berlangsung secara situasional hingga nanti pada tanggal 29 Maret 2026. Namun memang kita tidak tahu dan juga ada beberapa indikator yang menyebabkan kapan rekayasa lalu lintas one way ini akan diberhentikan. Salah satunya adalah nanti apabila kendaraan yang melintas sudah di bawah 3.000 maka baru akan diberhentikan. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemudik mungkin dan juga pemirsa yang berencana untuk melakukan perjalanan dari Jakarta ke Semarang Solo. Ini dihimbau untuk mencari jalur alternatif, misalnya adalah melalui jalur Pantura. Sementara demikian kembali ke Anda, Yudi. Terima kasih banyak Amrina, semoga lalu lintas terus lancar ya di Kali Kangkung dan juga di beberapa titik arus balik semuanya. Amrina juga jaga kesehatan selalu, Amrina. Selamat bertugas, selamat malam, Assalamualaikum. Pemirsa, informasi yang kami dapatkan libur lebaran, ini kita jangan lengah sedikit pun, terutama Anda, kita sebagai orang tua ya. Jadi puluhan bocah menangis histeris terpisah dari orang tuanya saat main di Pantai Carita dan Anyer, Serang, Banten. Tolong dijaga ya. Kasihan jangan. Sejumlah bocah menangis histeris saat ditemukan petugas terpisah dari orang tuanya. Petugas pun menggendong para bocah ini dan berteriak mencari orang tua mereka. Beruntung mereka bisa dipertemukan kembali dengan orang tuanya. Puluhan balita dilaporkan hilang terpisah dari orang tua mereka saat menikmati libur panjang lebaran di Pantai Carita dan Anyer, Serang, Banten. Padatnya pengunjung dan lengahnya para orang tua ini membuat para balita terpisah saat bermain di pantai. Jadi terus ada keluar saudara-saudaranya kan ya, namanya kita lagi kumpul kan, dia main nggak tahu kita main, makanya kita nyariin. Bang, kira-kira berapa jam terpisah dari keluarga? Setengah jam yang lalu. Setengah jamnya. Dengan anak hilang dari pagi hari sampai detik ini udah terlapor kisaran di angka 25-an. 25 anak hilang yang memang tercatat di kami di Siaga Wisata. Tim Bala Wisata Banten menyiagakan 100 personel yang tersebar di sepanjang garis pantai untuk mengantisipasi kejadian serupa tak terulang kembali. Petugas mengimbau agar orang tua tidak lengah. Dari Serang, Banten, Mahesa Aprianti, iNews melaporkan. Tidak hanya di Pantai Carita dan Anyer, membludaknya pengunjung juga membuat 59 wisatawan terpisah dari keluarga maupun rombongannya. Masyarakat sekalian, mohon kerjasamanya. Ratusan ribu pengunjung memadati Pantai Pangandaran Selasa siang. Membludaknya wisatawan memicu insiden terpisahnya wisatawan dari rombongan maupun keluarganya.
59 wisatawan dilaporkan terpisah, namun berhasil dipertemukan kembali dengan keluarga dan rombongan. Tidak hanya anak-anak, bahkan wisatawan dewasa juga terpisah. Dari kapan? Jadi kan ada terpisah, terus nyariin, aku nyariin dari adik gitu. Oh, itu kondisinya lagi apa? Lagi main atau seperti apa? Oh, lagi berenang. Dari jam berapa itu, Kang? Di sekitar pos berapa ini? Pos 3. Karena banyaknya wisatawan yang berkunjung di Pangandaran, ada beberapa permasalahan dan beberapa laporan yang masuk kita. Ada yang terpisah, anaknya terpisah dari orang tuanya, dan orang tuanya juga ada yang terpisah dari anaknya. Ya, terutama kemarin ada laporan yang mampir di pospam kita, di pospam Sunset, itu orang tuanya terpisah dari anaknya. Petugas mengimbau wisatawan meningkatkan kewaspadaan agar tidak terpisah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan.